Pemeran utama film ini adalah seorang budak yang bernama Milo. Pada suatu hari, dia nggak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang merupakan anak dari keluarga bangsawan. Pertemuannya dengan wanita itu membuatnya jatuh hati dengannya, yang akhirnya dia harus menjadi gladiator di kota tempat wanita itu tinggal. Walaupun si wanita juga membalas perasaannya, tapi sebuah bencana harus mengandaskan kisah cinta mereka berdua. Oke, sebelum lanjut jangan lupa siapkan kopi dan camilan. Posisikan rebahan, pasang headset dan landscape mode. Bioskop on the clip, dimulai. Britania Utara tahun 62 Masehi. Di suatu malam, seorang bocah harus terbangun dari tidurnya karena mendengarkan suara berisik dari luar tendanya. Sebuah pemukiman kaum penunggang kuda yang dijuluki Celt harus bertahan dari serangan kekaisaran Romawi yang menganggap mereka sebagai pemberontak. Bocah tadi melihat kekacauan yang sedang terjadi di sana, dan di malam itu dia melihat kaumnya dibantai oleh pasukan kekaisaran, hingga hanya menyisakan dirinya sebagai kaum Celt terakhir karena dia berpura-pura mati agar selamat dari pembantaian malam itu. Tapi nasib buruk masih menghampirinya. Dia malah ditemukan oleh kelompok pedagang budak yang bisa dipastikan bocah itu akan dijual sebagai seorang budak. "17 tahun kemudian di sebuah arena, bangsawan Romawi yang bernama Gracchus sedang mencari seorang gladiator yang menarik untuk dibawanya kembali ke kotanya. Milo yang tak lain adalah bocah kecil terakhir dari kaum Celt yang harus bertarung untuk bertahan hidup, berhasil menarik perhatian bangsawan itu karena kekuatannya yang bisa mengalahkan petarung lain dalam duel 3 lawan 1. Di perjalanannya menuju kota Pompei untuk menjadi gladiator, sebuah kereta kuda yang ditumpangi seorang wanita cantik yang bernama Cassia, anak dari pemimpin kota Pompei, mengalami insiden terhadap kudanya, yang mengharuskan Milo untuk menawarkan bantuannya karena dia tahu hal-hal tentang kuda. Di situ kuda milik Cassia tidak bisa melanjutkan tugasnya karena Milo tahu luka yang dialami kuda itu barusan. Yang akhirnya Milo harus mengakhiri kesakitan yang dirasakan kuda itu dan tentunya dengan izin dari Cassia. Sesampainya di kota Pompei, rombongan Milo dibawa ke penjara tempat berkumpulnya para gladiator. Di sana mereka diberikan makanan setelah perjalanan jauh yang mereka lakukan. Saat Milo sedang menikmati makanannya, sekelompok orang mendatanginya untuk membalas dendam terhadap saudaranya yang tewas karena pertarungannya dengan Milo sebelumnya. Milo yang tahu kejadian apa yang bakalan terjadi berikutnya, mencoba melawan untuk bertahan dari serangan orang-orang itu. Perkelahian yang terjadi saat itu pun berhasil dihentikan oleh Bellator yang tak lain adalah penanggung jawab semua gladiator di sana. Di sisi lain, aktivitas Gunung Vesuvius mulai terlihat meningkat. Gempa vulkanik pun terjadi, dan saat pelatih kuda milik Cassia yang sedang melatih kudanya, dia menjadi korban karena gempa itu. Keesokan harinya, para gladiator dilepaskan untuk latihan sebelum bertanding. Di situ ada salah satu gladiator yang bernama Atticus, dan dia merupakan jawara di sana. Atticus dijanjikan kebebasan jika dia berhasil menang di pertandingan terakhirnya. Saat Atticus mencari lawan untuk pertandingan terakhirnya, Milo pun muncul dan menantang bertarung Atticus. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Jual beli serangan terjadi di duel sengit itu. Hingga saat Milo mendominasi, dari belakang terlihat orang yang ingin balas dendam kepada Milo mencabut pisau dan akan menikamnya. Atticus yang melihat itu segera menyingkirkan Milo dan menghajar orang yang akan menyerang Milo.
Milo yang menyadari hal itu, dia kemudian menanyakan kepada Atticus kenapa menolongnya. Atticus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya selain dirinya dalam pertarungan terakhirnya besok. Scene kemudian beralih memperlihatkan kedatangan senator Romawi beserta pasukannya ke kota Pompei. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berinvestasi di kota itu sesuai perintah kaisar. Orang tua Cassia kemudian langsung menemui senator itu yang bernama Corvus untuk memberikan sambutan dan basa-basi kecil tentang rencana mereka ke depan. Cassia yang melihat kedatangan senator Romawi ke kotanya merasa tidak nyaman karena dia tidak menyukai kebijakan kaisar semenjak dia berada di Roma. Di sela-sela obrolannya dengan ibunya, dia melihat kudanya berlari sendiri tanpa pelatih bersamanya. Melihat itu, sang ibu merasakan kejanggalan dengan menatap asal arah lari kuda milik Cassia itu yang berasal dari Gunung Vesuvius. Mother, is that Ferris? Ferris, what are you doing out here? Where's Felix? Malam harinya, Milo, Atticus, dan beberapa gladiator dibawa ke sebuah pesta untuk ditawarkan kepada wanita-wanita kaya di sana. Di situ Milo juga berjumpa dengan Cassia yang tak lain adalah tuan rumah pesta itu. Di tengah curi-curi pandang antara dua sejoli itu, ayah Cassia datang untuk menyuruhnya menemui Corvus yang sebelumnya meminta bertemu dengan Cassia. Di pertemuan mereka, Cassia sedikit tidak menyukai situasi di situ. Dia sangat tidak suka semenjak dia bertemu dengan Corvus di Roma sebelumnya, karena sifatnya yang angkuh, sombong, dan pemaksa. Bahkan Corvus dengan lantang ingin memperistri Cassia dan pastinya dia ditolak mentah-mentah oleh Cassia sambil berlalu dari sana. We had an understanding. No, you had an understanding. Surely a creature such as you can have no home but in the Eternals. Enjoy the remains of the Vanalia, Senator. Good night. Kemudian aktivitas Gunung Vesuvius kembali terjadi. Gempa vulkanik menimpa pesta yang sedang berlangsung hingga kuda-kuda peliharaan Cassia panik ketakutan. Dia kemudian meminta Milo dan mengajaknya ke kandang kuda untuk menenangkan kuda peliharaannya. Perlahan Milo berhasil menenangkan kuda milik Cassia. Cassia yang ikut masuk untuk mengecek terlibat obrolan dengan Milo. Cassia meminta agar Milo kabur dari sana dengan kudanya agar dia tidak menjadi budak lagi. Tapi Milo malah mengajak Cassia naik ke kudanya dan pergi dari tempat itu. They catch you up there, they'll punish you. Karena kejadian itu dan malah tidak jadi kabur, Milo pun harus disalahkan dan harus menerima hukuman cambuk yang diperintahkan oleh Corvus. Setelah selesai menerima hukuman cambuk, Atticus yang satu sel dengannya membantu mengobati luka cambuk yang dialami Milo. Keesokan harinya, di mana pertandingan antara gladiator akan dimulai, rencana pertandingan tunggal antara Atticus dengan Milo pun dibatalkan dan diganti dengan drama duel antara pasukan Romawi melawan pemberontak. Sebelum pertandingan dimulai, Graicus yang melihat retakan dinding di bawah arena pertandingan mencoba memberi saran kepada ayah Cassia. Tapi karena ditolak, Graicus yang merasakan akan terjadi hal buruk, dia bergegas pergi dari kota itu. Kemudian, di arena dengan arahan Corvus, pertandingan pun dimulai, di mana Atticus dan Milo berperan sebagai pemberontak Celt yang harus melawan pasukan Romawi. Satu persatu para gladiator tumbang karena kerjasama apik antara Atticus dan Milo. Drama yang seharusnya menurut skenario dimenangkan oleh kelompok pasukan Romawi malah menjadi terbalik karena kelihayan Milo dan Atticus dalam pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan semua gladiator, Milo menentang pemerintahan Romawi dengan mematahkan lambang kekaisaran dan melemparkannya ke arah Corvus, karena dialah yang membantai kaum Celt. Corvus yang tidak bisa menerimanya, dia bergegas menyuruh pasukan pemanah untuk menyerang Milo. Tapi pasukan pemanah tidak melepaskan tembakan karena Cassia malah memihak Milo.
Corvus yang geram, dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menahan Cassia di kediamannya dan melanjutkan pertandingan di arena. Kali ini, dia mengandalkan ajudannya yang bernama Proculus untuk melawan Milo. Show these cowards what really happens when you dare to challenge the might of Rome. All hail to Di tengah-tengah pertarungan, gempa vulkanik disertai letusan gunung Vesuvius pun terpaksa menghentikan pertempuran mereka. Kepanikan para penonton yang mencoba berlari untuk menyelamatkan diri karena dinding arena mulai runtuh juga terjadi. Hingga beberapa teriakan penonton terhenti karena tertimbun robohnya pintu masuk arena gladiator itu. Gempa juga menyebabkan lantai arena itu terbelah, saking besarnya gempa yang terjadi di sana. Saat lantai arena terbelah, Milo langsung mendorong Proculus masuk ke dalam retakan arena yang menuju penjara para gladiator. Di sana mereka masih melanjutkan pertempurannya hingga Milo membuka kunci pintu semua sel yang membuat Proculus kabur dari tempat itu. Sementara di arena, orang tua Cassia mengalami nasib buruk. Sang ibu yang tertimpa reruntuhan meminta kepada suaminya untuk membunuh Corvus yang juga sedang pingsan di sana. Tapi saat akan menikamnya, Corvus tiba-tiba terbangun dan malah menikam balik ayah Cassia. Your little city. Di pelabuhan kepanikan juga terjadi. Graicus yang sedari tadi ingin meninggalkan kota juga baru sampai di pelabuhan. Di sisi lain, di tempat Milo dan Atticus yang masih di arena, mereka melihat letusan dan semburan awan panas ke langit yang menyebabkan siang di sana seketika menjadi malam. Hingga sebuah teriakan minta tolong membuat mereka menghampiri sumber suara itu yang tak lain adalah ibu Cassia. Wanita itu meminta tolong kepada Milo untuk menyelamatkan Cassia yang ditahan di vilanya. Dan villa tempat Cassia berada lebih dekat dengan gunung Vesuvius. You have to save Cassia. Where is she? Gemuruh disertai ledakan terjadi lagi hingga gunung Vesuvius memuntahkan batu pijar yang meluncur menghancurkan kota Pompeii. Teriakan dan kepanikan terjadi di sana, di mana mereka tidak pernah terpikir akan terjadinya bencana itu. Di tengah kepanikan para penduduk, Milo harus memutuskan berpisah dengan Atticus karena dia ingin menyelamatkan Cassia. Akhirnya mereka pun berjanji akan bertemu di pelabuhan. Sementara di tempat Cassia, luncuran batu pijar mulai mengenai villa itu. Satu persatu prajurit Romawi yang berjaga juga pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan Cassia yang masih terjebak di dalam ruangan malah hampir tertimpa reruntuhan bangunan villa itu. Wait, give me the keys! Tak lama kemudian Milo sudah berhasil sampai dan menyelamatkan Cassia. Dia dan ajudan wanita Cassia mencoba memberikan minum kepada Cassia yang sesak nafas karena debu reruntuhan yang hampir mengenainya tadi. Saat akan mengambil minum yang kedua kalinya, sebagian villa itu yang berada di pinggir tebing mulai runtuh. Sementara ajudan wanita Cassia yang tepat berada di lokasi itu harus tewas karena tidak sempat melarikan diri dari sana. Drink, drink. Sementara itu di kota Pompeii yang masih terjadi kepanikan di sana, Corvus yang terjebak di antara kerumunan orang yang panik dan melihat luncuran batu pijar mulai membunuh mereka untuk mendapatkan jalan.
Kemudian Graicus yang juga sudah berlayar dengan kapalnya harus tewas karena tertimpa luncuran batu pijar yang tepat mengenai kapal mereka. Kembali ke tempat Atticus yang juga tertahan oleh kerumunan orang, dia memanjat sebuah pagar untuk melihat keadaan di depannya. Tapi sebuah dentuman keras yang berasal dari Gunung Vesuvius menyebabkan munculnya gelombang tsunami yang perlahan menyapu pelabuhan dan menuju ke arahnya. Melihat itu, Atticus dan semua orang berlari menjauh dari pelabuhan untuk menghindari gelombang yang menerjang menuju ke arah mereka. Di lokasi Milo dan Cassia yang akan menuju ke pelabuhan, mereka juga terpaksa harus berlindung dari hujan batu panas yang saat itu tiba-tiba terjadi. Akibat hujan batu itu, semua orang di sana harus tewas karena panasnya batu langsung menembus daging mereka. Setelah hujan batu selesai, Milo dan Cassia bergegas menuju pelabuhan. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya bertemu dengan Atticus yang mencegahnya untuk ke pelabuhan karena pelabuhan sudah hilang tersapu gelombang tsunami tadi. Milo pun langsung mengajak mereka ke arena untuk mengambil kuda. Sesampainya di arena, Cassia yang ingin melihat orang tuanya yang sudah meninggal malah tertangkap oleh Corvus yang kebetulan juga berada di situ. Dan Milo yang menyusul Atticus untuk mengambil kuda, diberitahu Atticus bahwa di sana masih ada pasukan Romawi dan bergegas pergi dari sana. Saat Cassia tertangkap dan akan dibawa pergi oleh Corvus dengan kereta kuda, Milo dan Atticus pun datang untuk menghentikannya. Tapi karena Corvus memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka, Milo dan Atticus terpaksa harus bertarung mengalahkan anak buah Corvus yang tersisa. Glory to the man who brings me the head of that slave! Yeah! Setelah berhasil mengalahkan anak buah Corvus dan tinggal menyisakan Proculus, Atticus meminta Milo untuk segera mengejar Corvus, sementara dia yang akan bertarung melawan Proculus. Milo pun juga langsung mengejar Corvus. Kembali di arena, pertarungan sengit terjadi antara Atticus melawan Proculus. Pukulan dan tebasan saling mewarnai pertempuran mereka, hingga akhirnya Atticus harus tertusuk oleh Proculus yang sedikit mendominasi di akhir pertandingan. Atticus yang masih bertahan, dia mematahkan pedang yang menusuk di badannya dan berbalik menikam Proculus tepat di lehernya. Do not beg. Milo yang masih berusaha mengejar Corvus di tengah hujan batu pijar dan juga retakan tanah yang terjadi, mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan Cassia. Bahkan reruntuhan bangunan di samping-sampingnya tidak menjadi penghalang untuk Milo. Cassia di sana juga berusaha membuka kunci borgol yang ada di tangannya. Dengan sebuah potongan kayu, dia akhirnya berhasil membuka borgolnya dan memukul Corvus yang mengakibatkan kereta kuda yang mereka tumpangi terguling. Milo yang juga berhasil mengejar mereka segera menghampiri Cassia. Saat akan menolong Cassia, dari belakang Corvus menyerangnya dan pertempuran antara mereka pun terjadi. Setelah hantaman batu pijar yang meluncur mengenai lokasi mereka bertempur, Corvus muncul dari kemelut debu bekas dari puing-puing yang runtuh. Namun dari belakang, Milo juga melompat menyerang Corvus hingga dia tersungkur di dekat kereta kuda yang digunakannya tadi. Cassia yang tahu ada borgol di kereta kuda itu, bergegas memborgol tangan Corvus yang seketika membuat Corvus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan suara dentuman dan juga letusan dahsyat yang menjadikan tanda klimaks bagi Gunung Vesuvius meletus, Milo dan Cassia bergegas pergi dari jangkauan awan wedus gembel yang dengan cepat meluncur menyapu apapun yang ada di depannya.
Corvus yang tertahan di sana harus tewas karena terkena awan wedus gembel. Dan Atticus yang masih bertahan juga harus tewas karena awan wedus gembel sebagai orang yang bebas. Sementara Milo dan Cassia yang mencoba menjauh dari radius semburan awan panas juga tidak bisa menjauh lebih lagi karena kuda yang mereka tumpangi tidak lebih cepat dari luncuran awan panas Gunung Vesuvius. Tragedi kota Pompeii ini tercatat dalam sejarah, di mana ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi. Hilangnya kota Pompeii dalam waktu 15 menit karena dahsyatnya letusan Gunung Vesuvius kala itu. Abu panas yang sangat tebal juga mengubur kota Pompeii beserta puluhan ribu penduduk kota itu. Kejadian itu menjadi catatan bencana sejarah terkelam dalam peradaban manusia. Hingga 1500 tahun setelahnya pada tahun 1748, para penjelajah berhasil menemukan kota Pompeii yang terkubur. Dan saat ini dijadikan situs warisan sejarah dunia oleh UNESCO.